Aku terkapar. Aku terkapar. 102,8 Serangga WFM, Tegar bener. Masih di Samara Sastra Malam di udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya serta bintang tamu kita ada Kak Debbie dan di live Instagram kita ada Kak Wardah nih. Nah, sambil kita nunggu Kak Wardah gabung di Instagram kita, aku ingetin lagi nih buat pecinta Sergau kalau kita lagi live di Instagram kita di @seranggawfm sampai jam 10 bentar lagi. Ayo dong nih yang belum sempet nonton langsung ditonton dan follow Instagram kita @seranggawfm karena bentar lagi kita bakal pamit nih dan berjumpa lagi minggu depan tentunya. Udah gabung belum nih Aisyah? Masih nunggu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu nih kali ya Bang ya sambil nunggu Kak Wardah. Nah sekarang Kak Debbie lagi sibuk ngapain nih? Selain tadi dijelasin di awal itu. Ada keinginan nulis buku nggak sih Kak? Pasti ada. Aku lagi nyiapin buku kumpulan esai tentang kedirian. Jadi tentang teman-teman yang merasa memasuki usia kedewasaan itu sangat canggung, takut, cemas, atau merasa asing. Nah, aku ingin nulis serba-serbi tentang hal itu. Bagaimana kita akhirnya berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita akhirnya mencintai diri kita sendiri, dan membuat kita bahagia. Lagi garap itu, ada 2 buku kumpulan esai yang lagi dibikin, sama yang satu itu tentang serba-serbi menjadi perempuan. Aduh, mantep banget Kayak nih. bisa. Buku yang kedua. Yang kedua itu loh keren loh. Iya keren banget judulnya. Itu tentang apa tuh Kak? Ya tentang bagaimana jadi perempuan itu, betapa ribetnya pemikiran perempuan, bagaimana perempuan itu ngomongnya A tapi maksudnya B loh. Iya. Karena memang kalau menurut Dr. John Gray yang katanya perempuan dari Venus, laki-laki dari Mars, karena memang bahasa perempuan sama laki-laki itu berbeda kan ya. Nah itu pun serba-serbi perempuan ini saat mencari kriteria ideal pasangan tuh bagaimana. Dan juga ada beberapa esai yang kayak tips-tips bagaimana untuk komunikasi dengan pasangan gitu. Salah satu judul esainya tuh setiap suami istri perlu kencan. Aduh, jadi Pacaran lagi ya. iya dong. Dalam arti kencan ini adalah kayak quality time mungkin ya dengan pasangan gitu kan. Entah itu kencannya di kafe, entah itu di restoran mahal, di hotel berbintang 5, ataupun di kamar kos-kosan atau kontrakan yang masih kontrak, ataupun emang di dapur, dimanapun. Saat kita bisa mengkomunikasikan rasa dan hal-hal yang dianggap penting di antar pasangan, itu tuh bakal berpengaruh sangat besar untuk kebahagiaan pasangan gitu kan. Jadi kadang kalau udah nikah ngapain sih pacaran, udah nikah ngapain kencan gitu. Dan kadang banyak yang beberapa anak-anak muda gitu kan, anak muda, saya masih anak muda juga. Iya ya dong, kita kan doang. kita kan masih 17 tahun. Lanjut. Beberapa yang pasangan muda jadi kesulitan gitu saat pengen kencan tapi nggak punya uang banyak, nggak punya budget yang berlebih. Nah saat bikin esai ini banyak banget yang responnya positif gitu kan. Oh iya ternyata begitu ya, kencan itu dalam arti kita nggak bisa membiarkan masalah itu gitu kan. Dan kata kencan ini kayak pemanis itu tuh untuk ngobrol. Biasanya kan habis ribut nih suami istri gitu kan, entah apapun masalahnya, saat kita bilang yang kita ngobrol yuk, kayak canggungnya tuh nggak sih. Nah kalau kita apalagi sebut kalau kencan yuk, abis marahan gitu kan ya. Kalau bilang kencan yuk, oke, gitu. Itu ya buku yang lagi digarap. Mungkin nggak selesai cepat sih. Tapi tadi aku juga setuju sih karena anak muda sekarang gitu ya kayak ngerasa kalau kencan tuh ke tempat yang mewah gitu. Nah, padahal kan menurutku nggak penting sih tempatnya. Yang penting tuh kita sama siapa nih kencannya. Menghabiskan waktunya. Menghabiskan waktunya tuh sama siapa gitu. Kalau sama orang yang kita sayang mungkin lebih mau dimanapun gitu kan senang aja gitu. Meskipun di tempat
yang sederhana.